wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Astuti. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kode Etik Profesi Konselor yang Profesional dalam Penerapan Konseling Lintas Budaya. Dosen pengampu yaitu Ibu Sri Murni SPD MPD. Baik, langsung saja. Di sini ada 5 materi yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu pengertian kode etik, yang kedua yaitu ciri-ciri profesi BK, yang ketiga yaitu dasar kode etik profesi BK, yang keempat yaitu tujuan kode etik profesi BK, yang terakhir yaitu kualifikasi dan kegiatan konselor. Baik, langsung saja saya akan memulai yang pertama yaitu pengertian kode etik. Kode etik secara umum adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Sedangkan kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi kebaikan. Nah, kode etik di dalam bimbingan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik serta diharapkan akan menjadi semakin baik. Kode etik mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan tanpa membawa akibat yang tidak menyenangkan. Yang kedua yaitu ciri-ciri profesi BK. Di sini terdapat 7 item ciri-ciri profesi BK yang terdiri dari yang pertama yaitu bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh petugas yang disebut guru pembimbing lulusan pendidikan khusus perguruan tinggi. Yang kedua, bimbingan dan konseling merupakan pelayanan ke masyarakat dan bersifat sosial. Yang ketiga, dalam melaksanakan kegiatan menggunakan teknik yang ilmiah. Yang keempat, ada pengakuan dari masyarakat atau pemerintah. Yang kelima, memiliki organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasanya disingkat APKIN. Yang keenam, yaitu memiliki kode etik bimbingan dan konseling sebagai pedoman bertindak. Yang ketujuh, para anggota APKIN selalu ada keinginan untuk memajukan diri. Yang ketiga yaitu dasar kode etik profesi BK. Di sini ada 5 item dasar kode etik profesi BK. Yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3, tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Yang keempat, terdapat tujuan kode etik profesi BK. Yang pertama yaitu panduan perilaku berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan BK. Yang kedua yaitu membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. Yang ketiga, mendukung misi organisasi profesi yaitu APKIN. Yang keempat yaitu landasan dan arah menghadapi permasalahan dari dan mengenai diri anggota asosiasi. Yang kelima yaitu melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan yang biasa disebut konseli. Yang keenam, etika organisasi profesi BK adalah kaidah nilai moral sebagai rujukan bagi anggota organisasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam layanan BK kepada konseli. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh jajaran
pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Dan yang kelima yaitu kualifikasi dan kegiatan konselor. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama kualifikasi. Kualifikasi di sini guru bimbingan dan konseling atau konselor harus memiliki yang pertama nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi konseling. Yang kedua yaitu pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang kedua yaitu kegiatan profesional konselor, yang di sini ada informasi, testing, dan riset. Yang pertama yaitu informasi. Nah, di sini yang dimaksud informasi yaitu penyimpanan dan penggunaan informasi. Bahwa di sini ada catatan tentang diri klien yang meliputi dari hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman, atau yang lain sebagainya. Nah, yang kedua itu penyampaian informasi mengenai klien kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain yang membutuhkan persetujuan klien. Kemudian penggunaan informasi tentang klien dalam rangka konsultasi dengan anggota profesi yang sama atau yang lainnya dapat dibenarkan, asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien. Kemudian yang kedua yaitu testing. Nah, di sini testing dilakukan bila diperlukan data tentang sifat atau ciri kepribadian sampel yang lebih luas untuk kepentingan layanan. Nah, di sini guru BK atau konselor harus memberikan orientasi yang tepat kepada klien dan orang tua mengenai alasan digunakannya tes di samping arti dan kegunaannya. Di sini, penggunaan suatu jenis tes harus mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes tersebut. Kemudian, data hasil testing harus diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari klien sendiri atau dari sumber lain. Dalam hal ini, data hasil testing harus diperlakukan setaraf dengan data dan informasi lain tentang klien. Kemudian, hasil testing hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan klien kepada klien. Kemudian yang terakhir riset. Nah, di sini bahwa riset yaitu dalam melakukan riset manusia sebagai subjek harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan subjek. Kemudian, dalam melaporkan hasil riset klien sebagai subjek harus dijaga agar identitasnya dirahasiakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.